Demo di mana-mana menginginkan Puan untuk turun. Udah demo kayak begini, masih juga belum turun. Aduh, ada apa gerangan? Yuklah kita cerdas. Jangan merasa kalian itu benar terus gitu loh. Sekarang pikirkan rakyat, sekarang waktunya rakyat bersuara. Yuk. Sahkan RUU perampasan aset. Jika aturan lain bisa dirubah semalam, kenapa RUU perampasan aset terlalu lama? Susah kawan. Susah orang bakatan disahin. Soalnya apa? Soalnya yang korupsi kan DPR kebanyakan mah. Dihantam kritik pedas netizen tanpa ampun, Puan Maharani akhirnya angkat tangan. Cukup sudah, katanya. Hujatan online gak berhenti. Keputusan mundur jadi langkah dramatis yang bikin publik heboh. Daripada saya dihujat terus, lebih baik cari aman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik nih ya, yakni tentang seruan agar Puan ya, dalam hal ini adalah Puan Maharani mundur ya, atau turun sebagai ketua DPR yang kembali ramai. Ya, beberapa waktu lalu ramai seruan ini di media sosial dan saat ini kembali ramai ya. Terbaru nih, mulai ramai lagi ya kan. Seruan yang sudah lama ini kembali lagi ramai setelah ya fakta menunjukkan hingga kini rancangan undang-undang perampasan aset koruptor belum disahkan. Jangankan disahkan, dibahas aja kagak. Apalagi konon 30 September kemarin terjadi demo yang menuntut agar rancangan undang-undang perampasan aset koruptor tersebut segera disahkan. Masa sih rancangan undang-undang ada yang dikebut hanya dalam waktu semalam disahkan. Ini ribuan tahun gak disahkan. Kalau tidak mau mengesahkan, Puan lebih baik mundur. Begitulah tuntutan beberapa netizen ya. Kalau tidak turun, ya akan diturunkan rakyat. Waduh. Asalkan jangan sampai terjadi seperti di Nepal ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Demo di mana-mana menginginkan Puan untuk turun. Udah demo kayak begini, masih juga belum turun. Aduh, ada apa gerangan? Yuklah kita cerdas. Jangan merasa kalian itu benar terus gitu loh. Sekarang pikirkan rakyat, sekarang waktunya rakyat bersuara. Yuk, coba sampai saya nggak bisa datang ke kantor loh, gara-gara ini. Ini kayaknya Dokter Lita ya, Lita Gading seingat saya ya, yang tadi di bagian tengah berkomentar ya. Udah di demo macam kayak gini tapi nggak turun-turun katanya. Ya, intinya teman-teman ya, seruan agar Puan turun sebagai ketua DPR ini kembali banyak disuarakan oleh netizen di media sosial. Itu adalah fakta ya, bukan hoax ya, walaupun tidak begitu masif ya. Jadi perlu kami disclaimer, kami tidak pernah menyebarkan berita-berita bohong atau membuat berita. Kami hanya menyajikan sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak netizen di media sosial. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Barusan gua ngeliat ini nih. Gerakan masyarakat bawah seruan aksi demo serentak 30 September 2025 di depan gedung DPRD. Tuntutan dari masyarakat, sahkan RUU perampasan aset.
Jika aturan lain bisa dirubah semalam, kenapa RUU perampasan aset terlalu lama? Susah kawan, susah orang bakatan disahin. Soalnya apa? Soalnya yang korupsi kan DPR kebanyakan mah. Makanya orang bakatan disahin. Soalnya apa? Kalau misalnya disahin nih, dia bakalan cemas. Ntar kalau gue sahin, terus gue ketahuan korupsi, gembel gue. Begitu. Orang bakatan dah disahin sama DPR. Orang yang korupsi banyak dari DPR, gimana ceritanya ya kan? Orang inget kemarin ada anggota DPR ngomong katanya jangan hakimi koruptor, jangan jolimi koruptor. Lah kan gaglok gitu begitu. Terus nih komisi berapa itu, 10 apa komisi berapa itu yang korupsi dari Bank BI? Dan dari situ udah ketahuan. Makanya kata gua nih susah. Susahnya apa? Soalnya nih yang korupsi DPR. Makanya orang bakatan dah disahin kawan. Karena begini beda ya, maling nih kalau katanya ngaku penjara penuh. Sama gue kayak itu, misalnya di DPR nih ngesahin RUU perampasan aset, ya orang bakalan ada yang kaya, ya kan? Emang tikusnya itu. Madat banget lo. Gerakan masyarakat bawah seruan aksi demo serentak 30 September 2025 di depan gedung DPR. Ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 1, berarti kemarin ya. Beneran ada demo nggak sih teman-teman ya? Tolong tulis di kolom komentar ya. Soalnya kok yang muncul malah itu, yang banyak muncul tentang Sahara ya kan, sama Yaimim. Demonya kok malah nggak ada ya kan. Sudah saatnya masyarakat bawah bergerak serentak. Wah keren ya. Itulah, sampaikanlah aspirasi kalian, yang penting jangan anarkis ya. Lanjut. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan konten ini, saya meminta agar berhati-hati karena gerakan 30 September sudah mulai dikumandangkan. Karena kemungkinan besar akan terjadi gerakan demo lagi di 30 September ke depan ini. Nah teman-teman, urgensi terhadap rancangan undang-undang perampasan aset adalah menjadi satu-satunya urgensi yang akan terjadi di 30 September nanti. Jika ada urgensi lain, jika ada hal lain yang disusupkan di dalam demonstrasi tersebut, maka itu positif A1 provokasi, karena ini sudah dibentuk korlapnya dan sudah beredar di sosial media. Bahkan saya sendiri pun sudah melihat surat resmi dari korlap yang mengadakan demo ini. Dan saya menghimbau kepada masyarakat ya, agar supaya siapapun yang ikut dalam aksi itu nanti tetap konsisten pada aksi damai. Tetap konsisten, jangan sampai merusak fasilitas umum, jangan sampai melakukan aspirasi tersebut menodai hukum, menodai kepentingan-kepentingan kini, yang mana kepentingan dan urgensi utama adalah perampasan aset, bukan yang lain. Jika nanti muncul selain itu, maka dipastikan itu adalah ulah dari provokator, ulah dari penyusup. Oke, ini semua mudah-mudahan supaya bisa didengar oleh anggota DPR RI khususnya. Karena sekali lagi saya menegaskan bahwa ketika kita menuntut rancangan undang-undang perampasan aset disahkan, tuntutan kita bukanlah kepada yang lain, bukanlah tuntutan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang mungkin ataupun yang lain, tetapi kepada pengesahan, yang mana di pengesahan tersebut terdapat sebuah fungsi yang disebut fungsi legislasi, yang mana fungsi legislasi tersebut dijalankan oleh Balek atau Badan Legislasi Nasional. Sehingga kemudian ketika RUU tadi yang kami nilai sudah matang, kami nilai sudah siap untuk diundangkan di negeri kita, belum juga diundangkan, itu adalah peran penting daripada legislasi nasional. Sehingga kemudian ketika undang-undang ini belum juga disahkan, berarti belum becus melaksanakan legislasi nasional. Karena kepentingan terhadap pengesahan perampasan aset adalah kepentingan urgensi terhadap pemberantasan korupsi. Jika pemerintah serius melakukan pemberantasan korupsi, pemerintah tidak perlu khawatir. Pemerintah langsung sahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut, karena hal ini sudah disuarakan oleh seluruh orang di seluruh Indonesia ini. Bukan 17+8 tadi tuntutan kami sebenarnya. Di awal-awal demo ya, sampai dengan hari ini saya memantau, tujuan utama adalah urgensinya pada RUU perampasan aset, yang kemudian digeser menjadi urgensi yang nomor belakang. Nomor satu adalah perampasan aset. Ingat sekali lagi, teman-teman, jika melihat video ini tolong bantu share supaya video ini didengar oleh pemangku kebijakan, supaya video ini didengar khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kalau sampai rakyat marah nanti bisa berbahaya. Kami mencintai kedamaian. Kami selalu menyampaikan aspirasi kami melalui jalan damai, melalui aksi-aksi yang sesuai dengan jalur demokrasi yang ada di Indonesia. Mari teman-teman kita jaga kondusif negara kita. Mari ketika kita mencoba bersuara di sosial media, mencoba untuk melakukan aksi demo, demo yang kita lakukan adalah demo dengan aksi yang damai, yang penuh dengan norma demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan video yang barusan kita saksikan sampai ke
wakil rakyat kita ya, yang berada di Senayan sana, agar segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, kalau perlu hukuman mati bagi para koruptor, dan juga pembatasan uang kartal ya, karena kami sudah rindu para koruptor itu melarat ya. Tukang maling uang rakyat, uang proyek di markup, pembangunan asal-asalan. Aduh, sudah saatnya uang negara itu diambil kembali agar mereka-mereka yang selama ini tukang maling itu menjadi melarat ya. Lanjut. Dihantam kritik pedas netizen tanpa ampun, Puan Maharani akhirnya angkat tangan. Cukup sudah, katanya. Hujatan online gak berhenti. Keputusan mundur jadi langkah dramatis yang bikin publik heboh. Daripada saya dihujat terus, lebih baik cari aman saja. Loh. Saya pikir beneran mundur, bro. Saya pikir beneran mundur, ternyata di rewind. Videonya yang berjalan mundur. Aduh. Emang netizen plus 62 ini kreatif sekali. Lanjut. Negeri ini bukan lagi rusak, tapi hancur, dibantai dari dalam oleh tikus-tikus berdasi. Hutang negara meledak, sementara korupsi menjelma monster raksasa yang melahap triliunan tanpa rasa malu. Bayangkan, pejabat pajak bisa menggarong 3.000 triliun. Bukan angka, tapi perampokan massal yang lebih biadab dari penjajahan. Pertamina pun tak kalah gilanya, ikut berpesta pora menguap triliunan, seolah negeri ini tambang emas pribadi mereka. DPR dan pejabat, jangan harap ada yang bersih. Hampir semua berlumuran darah uang rakyat, pura-pura jadi wakil bangsa padahal cuma tukang rampok berseragam negara. Sumber daya alam yang melimpah, disulap jadi mesin ATM untuk segelintir oligarki. Sementara APBN dipaksa berdiri di atas keringat rakyat kecil lewat pajak. Inilah neraka republik. Rakyat dijadikan sapi perah, negara jadi ladang perampokan, sementara elit politik dan kroni-kroninya menari di atas puing kehancuran. Ini bukan pemerintahan, ini kartel kriminal terbesar yang pernah ada dengan bendera merah putih hanya sebagai kamuflase. Kesimpulannya, negeri ini bukan lagi negara, tapi korporasi kriminal terbesar yang pernah ada. Penguasa hanyalah bos mafia, DPR jadi sindikat, dan rakyat cuma budak pajak. Sumber daya alam dijual, uang triliunan digerogoti, hutang di... Narasinya saya sependapat teman-teman ya, tetapi kok foto sebagai ilustrasinya ini yang mengganggu bagi saya gitu loh ya. Dan saya disclaimer bahwa apa yang disampaikan oleh netizen barusan melalui suara AI ya, dengan foto sebagai latar belakang ini hanya kebetulan belaka ya. Jangan marah-marah lah. Lanjut. Megawati jual Indosat, Megawati jual pulau, Megawati terlibat skandal BLBI, Megawati mengkudeta Gus Dur, setiap kerusuhan dalangnya PDI Perjuangan. Itulah isu narasi yang terus-menerus dimainkan oleh lawan politiknya PDI Perjuangan melalui para influencer, buzzer, dan juga ternak-ternaknya. Emang kalian gak punya isu lain, gak punya materi lain selain yang gue sebutkan tadi? Prihatin banget ya, kalian ini ternyata minim pengetahuan, minim materi, minim literasi. Ya gue maklum sih, karena kan memang kalian itu orang-orang yang gak punya otak, jadi ya wajar aja kalau semua serba minim. Dan di sini sih gue gak mau membahas seperti apa dan bagaimana kronologis yang terjadi ya, Indosat dijual, Pulau Sipadan enggak. Karena gue udah beberapa kali menjelaskan di video-video gue dan juga tulisan-tulisan gue. Cuma di sini gue mau mengajak rakyat Indonesia yang masih bisa berpikir waras. Yuk kita sama-sama pakai logika, berpikir realistis. Nih ya, logika simpelnya, jika memang benar PDI Perjuangan itu seperti yang diisukan, Ibu Megawati seperti yang diisukan, lalu kenapa hingga saat ini PDI Perjuangan masih tetap menjadi partai pemenang? Bahkan dalam 6 kali pemilu dari tahun 99, 4 kali PDI Perjuangan menang hat-trick. 2 kali PDI Perjuangan tetap masuk di 3 besar partai pemenang. Seharusnya jika memang benar narasi yang disampaikan itu terbukti,
pastinya dong suara PDI Perjuangan itu jatuh. Mungkin PDI Perjuangan nggak masuk Senayan, nggak sampai 5%. Tapi realita yang terjadi apa? PDI Perjuangan semakin dicintai rakyat dan terus menjadi partai pemenang. Yang artinya narasi isu yang kalian mainkan, isu murahan itu nggak ada gunanya, sia-sia. Karena rakyat udah cerdas, rakyat juga sadar seperti apa dan bagaimana yang terjadi sebenarnya mengenai Indosat, Pulau Sipadan, dan yang lainnya. Kasihan ya, usaha kalian untuk menjatuhkan PDI Perjuangan ini berulang kali gagal dan gagal lagi. Dan satu hal yang harus diketahui dan diingat ya, PDI Perjuangan ini kan satu-satunya partai yang terlahir dari sebuah perjuangan, pengorbanan, darah, air mata, bahkan nyawa. Jadi untuk menenggelamkan, menumbangkan PDI Perjuangan tuh nggak semudah yang kalian bayangkan. PDI Perjuangan tuh sudah terbiasa ditempa dengan berbagai macam badai. Dan ada peribahasa yang mengatakan, semakin tinggi pohon maka semakin kuat angin yang menerpa. Itulah yang selalu dialami oleh PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan tetap menjadi partai terbesar, partai pemenang yang akhirnya akan pastinya banyak badai yang menghantam, angin kencang yang menghantam PDI Perjuangan. Tapi ingat, hingga detik ini PDI Perjuangan masih tetap berdiri tegak, PDI Perjuangan tetap masih ada. Ya, gue sih ngewajarin buat kalian para lawan politiknya, karena kalian tidak memiliki kemampuan untuk melawan PDI Perjuangan secara sportif. Akhirnya karena mental kalian mental pengecut dan pecundang, maka cara-cara liciklah yang kalian gunakan untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Kasian ya Satyam Eva Jayate. Iyalah, cebokin ya, cebokin, udah cebokin ya. Siapa tahu dengan cara nyebokin macam kayak gitu, lu dikasih jabatan ya. Siapa tahu jadi penjaga WC di kantor kantor apa DPC, pusat itu apa? DPP ya. Kantor DPP Partai Kebo Indonesia. Siapa tahu ya, cebokin terus tuh Mama Ketum. Ya, kemudian sekjen moncong kura-kura, cebokin terus. Siapa tahu, ya kan gak ada yang tahu ya. Siapa tahu nanti ya kan dapat ya hadiah lah, dikasih jabatan ya penjaga WC di kantor DPP. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.